Di ujung dunia yang beku, sebuah permainan baru sedang dimulai, dan siapapun yang menguasainya bisa mengendalikan masa depan perdagangan global. Arktik, wilayah yang dulu tak tersentuh karena es abadi, kini menjadi pusat perhatian negara-negara adidaya. Pencairan es membuka jalur pelayaran baru yang bisa memangkas ribuan kilometer rute perdagangan Asia-Eropa. Rusia melihat peluang emas, mengubah Laut Utara menjadi jalan sutra versi mereka di bawah kendali penuh Kremlin. Amerika Serikat dan sekutunya di NATO tidak tinggal diam. Bagi mereka, dominasi Rusia di Arktik adalah ancaman serius bagi kebebasan navigasi global. China ikut masuk permainan, menyebut dirinya negara hampir Arktik, menawarkan investasi besar untuk jalur pelayaran dan eksplorasi energi. Sementara itu Kanada, Norwegia, dan Denmark memperkuat klaim teritorial mereka, membawa ketegangan diplomatik ke titik didih. Di balik layar, perusahaan energi raksasa berebut hak eksplorasi cadangan minyak dan gas, yang nilainya mencapai triliunan dolar. Para ilmuwan memperingatkan risiko bencana ekologi, tapi suara mereka kalah oleh deru mesin kapal perang yang mulai meramaikan Arktik. Laut yang dulu sunyi kini menjadi arena latihan. Militer, kapal pemecah es bersenjata, kapal selam nuklir, dan jet tempur berputar-putar di langit beku. Rusia membangun pangkalan militer baru di Pulau Kotelny, lengkap dengan sistem rudal pertahanan, S-400 yang siap menghadang siapapun. US merespons dengan mengirim kapal perusak bertenaga, nuklir, dan menggelar latihan bersama dengan Kanada di perairan dingin. NATO secara resmi mendeklarasikan bahwa Arktik adalah zona strategis yang harus dilindungi dari dominasi satu negara. Di meja perundingan, retorika diplomasi terdengar dingin, sama seperti es yang masih menyelimuti samudra Arktik. Tapi di lapangan, drone pengintai dan kapal selam tanpa awak mulai bermunculan, mengumpulkan intelijen dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Cina mulai membangun armada pemecah es modern, menandai ambisi jangka panjangnya di rute dagang Arktik. Pakar militer menyebut perebutan Arktik ini sebagai Great Game abad ke-21, setara pentingnya dengan perebutan jalur sutra di masa lalu. Selain perdagangan, kekayaan mineral dan energi yang terkubur di bawah lapisan es menjadi hadiah utama yang diperebutkan. Greenland, wilayah kecil tapi strategis, menjadi rebutan pengaruh antara Washington, Copenhagen, dan Beijing. Beberapa analis memperingatkan, jika ketegangan ini tak diredam, Arktik bisa menjadi medan perang baru di masa depan. Rusia sudah mengerahkan sistem radar jarak jauh dan drone amfibi, memastikan tidak ada kapal asing yang mendekati jalur yang mereka klaim. Dan di sisi lain, Norwegia dan Inggris terus meningkatkan patroli laut, menjaga rute pasokan energi mereka dari kemungkinan blokade. US mencoba menggalang aliansi dengan negara-negara Nordik, menawarkan perlindungan keamanan sebagai imbalan akses ke jalur pelayaran. Ketegangan ini memunculkan skenario berbahaya, bentrokan tak sengaja antara kapal perang yang bisa memicu krisis global. Persaingan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pengaruh geopolitik. Siapa yang menguasai Arktik bisa mengendalikan alur perdagangan dunia. Para analis memperkirakan, jika semua lapisan es mencair pada 2050, Arktik bisa menjadi jalur dagang utama menyaingi terusan Suez. Namun di balik perebutan kekuasaan ini, ada konflik kepentingan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Sebagian pihak menyerukan pembentukan perjanjian internasional baru, tapi hingga kini tak ada konsensus di meja negosiasi. Arktik kini menjadi cerminan dunia multipolar. Tidak ada satu kekuatan yang berkuasa, tapi semua berusaha merebut pengaruhnya. Pertanyaannya, apakah Laut Utara akan tetap menjadi jalur perdagangan damai atau berubah menjadi titik awal konflik global yang tak terhindarkan?